Hal pertama yang dilakukan wanita setelah terlahir kembali adalah menghancurkan terowongan supermarket yang mengarah ke masa lalu dengan tangannya sendiri. Tanpa ragu meninggalkan suami dan anak dari zaman kuno, pergi dengan santai membawa 10 juta uang ganti rugi pembongkaran. Di kehidupan sebelumnya, wanita itu secara tak sengaja menyelamatkan seorang jenderal besar dari masa lalu yang terluka parah. Baru sadar bahwa supermarket miliknya ternyata menyimpan jalur yang bisa menembus ruang dan waktu. Sejak itu mereka sering bertemu. Lama-kelamaan hubungan mereka berkembang menjadi sepasang kekasih. Ketika wanita itu tahu negara sang jenderal sedang dalam bahaya, tanpa pikir panjang dia membawa pasokan modern untuk membantu sang jenderal meraih kemenangan besar. Hingga akhirnya dia dikenal sebagai Dewi Perang yang luar biasa. Bahkan tak peduli perbedaan ruang dan waktu, melahirkan seorang anak untuk sang jenderal. Namun wanita itu sama sekali tak menyangka, sang jenderal justru menikahi seorang putri setelah naik ke posisi tinggi. Karena marah wanita itu langsung mendatangi sang putri untuk menuntut penjelasan. Tak disangka karena membantah sang putri dia malah ditangkap dan dibawa ke tiang eksekusi. Di saat genting, waktu berputar balik dan dia kembali ke hari pembongkaran supermarket 10 tahun yang lalu. Kali ini dia tidak ragu sedikit pun, langsung menandatangani surat pembongkaran, menyetujui pembongkaran dalam 7 hari. Itu artinya dia akhirnya bisa memulai hidup baru. Saat itu jenderal dari masa lalu datang lagi bersama anaknya, meminta bantuan kepada wanita itu, agar tidak menimbulkan kecurigaan dari sang jenderal. Dia pun berpura-pura setuju akan mengirim pasokan nanti. Setelah mendapatkan pasokan yang dibutuhkan, jenderal tiba-tiba bertanya dengan dingin, kenapa anak mereka ditempatkan di kediaman sang putri, menuduh wanita itu tidak bertanggung jawab sebagai seorang ibu. Padahal kenyataannya anak mereka merasa supermarket itu kumuh, dan ingin tinggal di rumah megah milik sang putri. Wanita itu tak bisa membantah akhirnya menyetujui. Tak disangka anak itu malah memutarbalikkan fakta dan berbohong, mengatakan ibunya malas mengurus dirinya. Wanita itu marah dan langsung menegur anaknya karena berbohong. Tapi si anak tidak merasa bersalah, malah mengatakan bahwa sang putri lebih baik. Bahkan berharap sang putri adalah ibunya yang sebenarnya. Saat wanita itu ingin mendisiplinkan anaknya, jenderal malah berkata bahwa anak-anak hanya bicara apa adanya, menyuruh wanita itu untuk tidak terlalu dipikirkan. Bahkan berjanji akan menggelar pernikahan mewah 7 hari lagi, agar seluruh dunia menyaksikan kebahagiaan wanita itu. Tapi kali ini wanita itu tidak lagi percaya janji kosong sang jenderal. Dia mulai merencanakan cara untuk pergi, agar tidak membuat jenderal curiga. Dia tetap membeli belasan kotak pasokan dan mengirim ke kediaman jenderal. Bahkan menyiapkan hidangan tahun baru yang mewah. Berencana menghabiskan 7 hari terakhir dengan tenang. Namun saat makan, anak itu tanpa sengaja mengatakan bahwa kaisar telah menetapkan pernikahan antara ayahnya dan sang putri. Wanita itu pun bertanya pada anaknya, jika orang tua mereka berpisah, dia ingin tinggal dengan siapa? Tak disangka anak itu tanpa ragu menjawab, ibunya tidak akan pergi. Karena ayahnya bilang wanita itu hanyalah rakyat biasa. Bisa menikah masuk rumah jenderal sudah seperti naik ke langit. Walau wanita itu sudah siap secara mental. Mendengar kata-kata anaknya tetap membuat hatinya sakit. Saat itu jenderal mengatakan ada masalah di kediaman sang putri, dan dia harus segera pergi melihatnya. Anak itu langsung bilang ingin ikut, mengatakan bahwa dia selalu bersama ibunya. Sang putri yang sendirian lebih butuh teman. Wanita itu menyadari bahwa hati ayah dan anak itu sudah menjauh darinya. Dia pun membiarkan mereka pergi. Malamnya dia tetap pergi ke kediaman jenderal. Tak disangka malah terkena panah dari anaknya tepat di wajah. Anak itu dengan gembira memamerkan bahwa panah itu adalah hadiah dari sang putri. Wanita itu tidak peduli dengan tingkah anaknya, berniat masuk ke dalam mencari sang jenderal. Tak disangka anaknya menghadang di depan, mengambil panah yang jatuh, dan berkata kalau ibunya berani masuk, dia akan memanah ibunya seperti landak. Wanita itu merasa ada yang tidak beres, segera menyingkirkan anaknya dan masuk ke dalam rumah. Dan benar saja saat wanita itu membuka